اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Kemudian Al-Habib Nuh menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ini kita sedang melewati rumah Syekh Abdullah Muhammad bin Abdullah Az-Zuhaili. Ayo mari kita singgah ya Rasulullah. Ini sahabatku." Kata Rasulullah, "Tidak, aku tidak mau mampir ke rumahnya." Kata Al-Habib Nuh Muhammad Al-Habsyi, "Kenapa ya Rasulullah?" Ini dalam mimpi. Mimpinya siapa? Mimpinya Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zuhaili. Nah, betul atau tidak kalau itu merupakan mimpi? Bapak Ibu, kalau seandainya mimpi saya itu confirm belum betul. Confirm ya? Mungkin saja setan. Kalau mimpi Ustaz Salihin itu mungkin betul, mungkin saja jin. Tapi kalau mimpi Rasulullah SAW, "Matra'ani fi manami bahwa anni." Barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya itu adalah diriku. Jadi Syekh Suhaimi, mimpi itu memang benar, itu adalah Rasulullah SAW. Dan mimpi pula bersama dengan Habib Nuh Muhammad Al-Habsyi. Jadi Rasulullah bilang, "Aku tidak mau mampir ke rumah temanmu ini." Habib Nuh menyatakan bahwa, "Ya Rasulullah, kenapa? Kenapa aku tidak mampir ya Rasul?" Karena temanmu ini Syekh Suhaimi, Syekh Suhaimi merupakan pengasas daripada aurat Muhammadiyah, yang membawa zikir Muhammadiyah, selawat Muhammadiyah dan sebagainya. Dan rahmati Allah. Jadi kata Rasulullah, "Aku tidak mau mampir karena dia tidak suka berselawat kepada aku, dia tidak mau membaca maulidku. Dia tidak mau membaca maulidku, sehingga aku tidak mau mampir ke rumahnya." Katalah Habib Nuh kepada Rasulullah SAW, lihat rapatnya, dekatnya seorang waliullah kepada Rasul. Dalam mimpi Syekh Suhaimi itu tadi, kata Al-Habib Nuh kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, maafkanlah temanku, maafkanlah Syekh Suhaimi ini. InsyaAllah kalau kau mampir ke rumahnya selepas ini, pasti dia akan membaca maulidmu, pasti dia akan lebih banyak berselawat kepadamu." Maka Rasulullah SAW memaafkan, dan Rasulullah mampir ke rumah Syekh Suhaimi dan mimpinya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, sungguh luar biasa. Justru itu kita datang, kita mulakan dengan bacaan maulid Rasul SAW. Karena itu merupakan kecintaan Rasulullah SAW. Dan itu juga merupakan, mimpi Syekh Suhaimi, orang waliullah, mimpi beliau kepada Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi yang sedang berjalan sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin terangkan rumah kita bukan dengan lampu sendiri, bukan dengan lampu kristal, bukan dengan lampu LED, tapi terangilah rumah kita dengan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Cahaya Rasulullah akan masuk ke dalam rumah kita. Cahaya Rasulullah akan masuk ke dalam setiap jiwa yang di dalamnya cinta kepada Rasulullah SAW. Cahaya Rasulullah akan masuk ke dalam hati anak-anak kita, sehingga menjadi anak-anak yang bermanfaat, insyaAllah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu karamah yang saya tidak dapat lupakan tentang Al-Habib Nuh Muhammad Al-Habsyi. Semoga kita punya jiwa seperti Al-Habib Nuh ini. Al-Habib Nuh ketika hidupnya itu paling disenangi oleh anak-anak kecil. Anak-anak kecil senang bermain dengan Al-Habib Nuh. Paling suka, paling senang sekali. Habib Nuh sering keluar dari rumahnya ketika pindah di Teluk Belanga, datang daripada Kedah. Beliau belum ada rumah, kemudian diberikan rumah di Teluk Belanga. Kemudian selepas itu senang untuk bermain, suka dia. Dan banyak di kalangan orang-orang ketika itu menyatakan bahwa Habib Nuh Muhammad Al-Habsyi ini merupakan orang gila. Dalam beliau kadang keluar tak pakai baju. Dia suka, itu merupakan sifat kewalian. Kalau seandainya kita baca kitab-kitab sufi, kitab-kitab wali, tingkatan derajat untuk seorang wali ada macam-macam. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, di antaranya adalah Habib Nuh Muhammad Al-Habsyi. Sifatnya seperti keanak-anakan dan dicintai oleh anak-anak, suka bermain dengan anak-anak. Dan Habib Nuh paling pandang apabila melihat kalau ada anak-anak yang sakit. Satu ketika ada anak yang sedang patah tangannya dalam keadaan bermain, dibawa oleh ayahnya kepada Habib Nuh. Kemudian selepas itu Habib Nuh cukup sekedar memegangnya, kemudian membacakan ayat. Selepas itu terus sembuh ketika itu juga. Tak perlu tunggu lagi 1 jam 2 jam, langsung sembuh dan anak itu langsung bermain kembali. Begitu senangnya ayah itu tadi. Dan kemudian memberikan kepada Habib Nuh uang. Waktu itu masih 1 sen 2 sen lagi.
Dan kemudian Habib Noh apabila dapat duit, dia tidak pernah simpan. Dia pasti akan memberinya kembali kepada siapa-siapa, orang-orang miskin, orang-orang yang lebih perlukan. Dia tidak pernah simpan duitnya. Jadi Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, itu kehebatan luar biasa. Satu ketika Al-Habib Noh diberitahu bahwa ada seorang anak yang sedang sakit, demam panasnya sungguh luar biasa di daerah Paya Lebar. Kemudian waktu itu merupakan hujan yang sungguh lebat sekali. Al-Habib Noh keluar daripada rumahnya dari Teluk Belanga. Beliau tidak punya duit, tidak punya apa untuk naik kendaraan. Lalu beliau berjalan kaki dalam keadaan lebat, hujan yang sungguh luar biasa lebatnya. Beliau jalan sampai ke Paya Lebar. Masya Allah, kita rasa jalan dari Teluk Belanga ke Paya Lebar boleh tahan juga. Kita baru tadi naik aja dah terjungak-jungak. Allah, ini nanti belum lagi kita ziarah ke makam Syekh Omar. Dari Syekh Omar kita jalan menuju ke makam Al-Habib Awad bin Hamid. Dari makam Al-Habib Awad bin Hamid kita jalan ke makam Ustaz Syekh Abdullah Hamid Dufri. Macam boleh jalan? Boleh? InsyaAllah. Semangat. Boleh kita sambil zikir dipimpin oleh Ustaz Amin, ada Ustaz Salih insyaAllah. Mereka pimpin kasidah-kasidah sehingga menyemarakkan lagi perjalanan kita dalam kecintaan menuju kecintaan kepada para sahabat, para ulama-ulama yang sungguh luar biasa. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW di zaman kita adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris-pewaris Nabi. Bapak Ibu dirahmati Allah, Al-Habib Noh berjalan yang cukup jauh dalam keadaan hujan lebat sampai di Paya Lebar. Habib Noh ketuk pintu daripada anak yang sakit itu, tersentak ayahnya. Mereka tidak tahu yang bahwa Habib Noh tahu anaknya itu sedang sakit. Dia beritahu kepada Habib Noh, siapa yang kasih tahu anak saya sedang sakit? Dia bilang, sudahlah, mana anaknya? Habib Noh masuk, langsung menempa anak itu tadi. Dia pegang kepada anak itu. Yang ajaibnya ialah Al-Habib Noh berjalan daripada Teluk Belanga sampai ke Paya Lebar dalam keadaan hujan lebat, tapi masuk ke dalam rumah orang itu sampai di Paya Lebar. Badannya kering, rambutnya tidak basah, bajunya langsung tidak basah, tak ada setitik pun hujan yang terkena pada tubuhnya. Itu di antara karamahnya Habib Noh Muhammad Habsyi, sungguh luar biasa. Nah, masuk, pegang anak itu yang sedang demamnya panas luar biasa. Kemudian Habib Noh membacakan ayat, membacakan zikir kepadanya. Langsung bangun anak itu tadi, mendekat Habib Noh, kemudian senyum, boleh berjalan. Dan bapaknya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Habib Noh. Dan kemudian berikan 1 sen, 2 sen kepada Habib Noh. Begitu keluar daripada rumah itu, Habib Noh taburkan lagi kepada fakir miskin. Tak kira sama ada orang Islam ataupun mereka yang non-Muslim. Itulah kesukaan Al-Habib Noh Muhammad Habsyi, makamnya yang ada di depan kita ini tadi. Keramahnya yang sungguh luar biasa. Satu ketika ada orang yang ingin berangkat daripada kalangan Bani Adawi yang mau pulang ke Tani, ke Yaman. Waktu itu masih zaman kapal. Kemudian dia minta kepada Habib Noh, datanglah untuk mendoakan dia, baca doa selamat sikit sebelum dia berangkat. Pada waktu itu, pada petang itu juga kapal akan berangkat. Jadi Habib Noh datang. Habib Noh berbaca doa. Selepas baca doa selamat dan sebagainya, si tuan rumah itu tadi yang akan berangkat sudah siap-siap, bagnya semua sudah ada di luar. Apa yang Habib Noh buat? Habib Noh duduk dekat atas beg dia dan baca doa yang panjang, tak berhenti-berhenti doa. Ini kapal dah nak berangkat. Habib Noh tetap memanjangkan doanya panjang sekali. Gelisah semua orang, tak berani yang nak ingin menegur Habib Noh. Sehingga tuan rumahnya terpaksa tertinggal kapal. Akhirnya tidak berangkat. Habib Noh tetap baca, dah hampir semua waktu perjalanan untuk berangkat itu dah terlepas. Kata orang rumah itu tadi yang nak berangkat, dia bilang, matilah tu, aku dah tak dapat, terpaksa tunggu lagi bulan depan untuk tunggu kapal lagi. Luar biasa apa yang berlaku. Setelah berapa minggu mendengar berita di Singapura bahwa kapal yang akan dinaiki itu tadi telah berbalik dan tak ada seorang pun di dalam kapal itu yang selamat. Semuanya mati. Barulah orang rumah itu tadi yang tadi minta supaya Habib Noh bacakan doa selamat itu betul-betul dia bilang, aku selamat didoakan oleh Habib Noh itu tadi. Muncul Habib Noh duduk dekat atas beg dia. Kalau tidak, waktu Habib Noh baca doa itu dia dah jalan.
Dia berangkat dengan beg itu tadi. Luar biasa karamahnya. Itu dipanggil majzub. Artinya kasyaf dia sungguh luar biasa, sudah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dengan karamah Al-Habib Muhammad Al-Habsyi ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kabulkan hajat-hajat kita. Saya yakin semua yang hadir ini memiliki hajat. Kita punya doa, doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, doa untuk anak-anak, doa untuk masyarakat. Mari Bapak Ibu, kita ada doa tawasul. Itu sekedar satu contoh yang saya sering berdoa tawasul dengan doa tawasul ini. Tuan rahmati Allah, silakan kepada yang ada doa tawasul itu. Siapa yang tak ada nanti boleh minta dengan relawan kita. Semua dah ada kan? Nah, semua dah ada. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui, aku bermohon kepadamu, aku berhajat kepadamu, Engkaulah tujuanku, hanya kepadamu, aku bersujud, hanya kepadamu, aku berserah, hanya kepadamu, aku berharap, hanya kepadamu, aku meminta. Wahai yang maha memberi, setiap yang diminta, wahai yang maha menerima, setiap permintaan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aku bertawassul kepadamu dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sinar cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan rahasia cinta kekasihmu Habibur Rahman, dengan karamah walimu Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi yang berada di depanku, dengan karamahnya aku memohon, dengan kewaliannya aku mengharap, dengan keberkatannya aku meminta, dengan rahasia ilmunya aku berhajat. Bukakan bagiku gerbang ma'rifatmu, bukakan bagiku pintu-pintu hakikat doa yang dapat menembus arasmu. Bukakan bagiku pintu-pintu hakikat doa yang dapat menembus arasmu. Bukakan bagiku pintu-pintu hakikat doa yang dapat menembus arasmu. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, kabulkan segala hajatku ya Allah. Kepada Allah dan kepada Allah Allah mendengar, Allah memberi.
نور السماوات والأرض نور قلوبنا وبيوتنا وأنسابنا وقبورنا ورحالنا ونفوسنا بنور وبنور النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتنا نورا من الله. اللهم يا محمد الأحوال هو الحلال بأحسن الأحوال إنه يا محمد الأحوال هو الحول حليما بأحسن الأحوال. اللهم يا محمد الأحوال هو الحول حليما يا محمد الأحوال بأحسن الأحوال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.